Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Fajar Saputra. NIM saya D04180037 dari Prodi Pendidikan Jasmani semester 5 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Video ini dibuat guna memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah tambahan, yaitu Petang semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang olahraga petang. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Sebelum masuk materi, saya akan membacakan terlebih dahulu materi pendahuluannya. Yang pertama adalah sejarah tradisional petang, yang kedua adalah sejarah petang modern, yang ketiga sejarah petang di Indonesia, yang keempat teknik dasar petang, dan yang terakhir adalah cara bermain petang. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu sejarah tradisional olahraga petang. Pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu disebut speristiks. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekatkan sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke Provence, yaitu wilayah selatan Prancis, oleh tentara Romawi dan pelaut. Pada sebuah makam Romawi di Florence, wilayah Italia, terdapat nisan yang menggambarkan tentang orang bermain permainan ini dengan dekorasi. Pada nisannya terlihat orang yang sedang membungkuk untuk mengukur poin. Dalam perkembangannya, setelah itu masyarakat Roma menggantikan target yang awalnya bola batu dengan bola kayu. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebutkan permainan itu sebagai globurum. Tetapi selanjutnya oleh berbagai kalangan lebih dikenal sebagai bowl atau bola. Dan permainan ini mulai dimainkan di seluruh Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah. Dia ingin warganya lebih berlatih memanah sebagai bela negara dibandingkan memainkan bola. Pada abad 14, Charles IV dan Charles V dari Perancis juga melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata. Yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan. Larangan ini baru pada abad ke-17 dicabut. Pada abad ke-19, di Inggris olahraga permainan ini disebut dengan lawn bowling. Sedangkan di Perancis, olahraga ini tetap dikenal dengan bowl yang dapat dimainkan di seluruh lapisan masyarakat. Meissonier, seorang seniman Prancis, membuat dua lukisan menunjukkan orang-orang bermain game. Sedangkan Honor de Balzac dari La Comédie Humaine menggambarkan permainan ini dalam dramanya. Di Prancis Selatan, bowl telah berevolusi menjadi jeu provençal atau boule lyonnaise, mirip dengan petang, kecuali ukuran lapangannya yang jauh lebih besar dari petang dan pemain harus berlari 3 langkah sebelum membuang bola. Permainan ini dimainkan di desa-desa di seluruh Provence, pada lapangan tanah di bawah naungan pohon. Permainan ini diceritakan secara rinci pada Memoir Novelis Marcel Pagnol. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sejarah petang modern. Petang dalam bentuknya sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota La Ciotat dekat Marseille oleh pemain Lyonnais Prancis bernama Jules Paul Lenoir. Panjang pitch atau lapangan dikurangi oleh sekitar setengah, dan pelemparan bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Turnamen petang pertama dengan aturan baru diselenggarakan pada tahun 1910 oleh Ernest bersaudara dan Joseph Petiot, pemilik sebuah kafe di La Ciotat. Dengan semakin simpel dan aturan yang universal, olahraga ini tumbuh dengan cepat dan segera menjadi bentuk yang paling populer dari bowl. Dengan dibentuknya Federasi Internasional Petang, yaitu Fédération Internationale de Pétanque et Jeu atau disingkat FIPJP, pada tahun 1958 di Marseille, yang kemudian diselenggarakan kejuaraannya di dunia pertama pada 1959. Lalu untuk materi selanjutnya, yaitu sejarah petang di Indonesia. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah singkatnya saja ya. Untuk yang pertama,
Olahraga petang masuk ke Indonesia sampai saat ini belum diketahui kapan persisnya. Belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan. Beberapa tempat seperti Jakarta, Lombok, Yogyakarta, dan Bali, olahraga ini dibawa oleh ekspatriat Prancis dengan membangun sarana prasarana olahraga petang sebagai fasilitas pendukung suatu hotel yang dikelola oleh orang Prancis seperti Hotel Novotel di Kuta Lombok, Hotel Horizon Ancol, dan banyak lagi hotel-hotel Prancis lainnya. Selain itu, tempat-tempat pendidikan seperti di Konsulat Prancis di Yogyakarta juga ada itu. Para ekspatriat asal Prancis yang membawanya ke Indonesia, namun masih terbatas di kalangan para ekspatriat saja. Salah satu bukti saksi keberadaan olahraga petang di Indonesia adalah Bapak Edi Lim, asal Singapura, yang belajar olahraga petang pertama kali di Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun 1990-an. Selanjutnya, olahraga tersebut dibawa oleh beliau ke negaranya, yaitu Singapura. Nah, baru pada tahun 2011 ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 di Jakarta, Palembang, petang menjadi olahraga wajib. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk perusahaan daerah pertambangan dan energi untuk mengemban amanah yang diberikan untuk membentuk wadah olahraga ini sekaligus mencari calon atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang. Maka perusahaan daerah pertambangan dan energi atau dikenal dengan sebutan PDPDE membentuk Federasi Olahraga Petang Indonesia yang disingkat FOPI pada tanggal 11 Maret 2011 dan membiayai kegiatan-kegiatan FOPI untuk SEA Games 2011. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu teknik dasar olahraga petang. Ini ada teknik melempar. Dalam melempar, terdapat dua teknik, yaitu lemparan untuk menuju titik sasaran atau throwing for pointing, dan lemparan untuk menembak, throwing for shooter. Berikut ini penjelasannya. Untuk yang pertama, lemparan untuk menuju titik sasaran atau throwing for pointing. Yang pertama ada roll, yaitu lemparan dengan menggelindingkan bola ke tanah. Yang kedua adalah soft lob, yaitu lemparan setengah parabol. Yang ketiga adalah high lob, yaitu lemparan tinggi parabol. Lalu untuk yang kedua, yaitu lemparan untuk menembak atau throwing for shooter. Yang pertama adalah shoot on the iron. Lalu yang kedua adalah shoot. Lalu yang ketiga adalah ground shoot. Lalu materi yang terakhir kita, yaitu cara bermain olahraga petang. Untuk yang pertama, petang bisa dimainkan oleh beberapa orang seperti 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, PA atau PI atau mix. Tidak ada batasan usianya kalau bermainan petang ini. Untuk yang kedua, tiap pemain memegang 3 ball atau bola kecuali main 3 lawan 3, bolanya yaitu 2. Lalu untuk yang ketiga, bermain dimulai dengan toss. Pemenang toss dipersilakan untuk melempar puck dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter dan maksimal 10 meter. Diberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Jika belum memenuhi jarak tersebut atau gagal, lawan yang melakukan lemparan. Lalu untuk yang keempat, setelah puck, yaitu bola kecil dilempar, kemudian pemenang undian melempar bol atau bola besar sedekat mungkin ke puck. Lalu yang kelima, selanjutnya giliran lawan untuk melempar. Bisa mengarah semakin dekat ke puck ataupun bisa juga mengenai bola lawan hingga jauh. Untuk yang keenam, yaitu regu yang paling jauh bogeynya ke puck, itu yang main terus hingga habis atau hingga lebih dekat bogey kita dari lawan. Untuk yang ketujuh, skor dihitung hingga 13 poin. Siapa saja regu yang pertama memperoleh poin 13, maka dialah yang menang. Nah, sedikit masukan nih. Ini kata teman saya yaitu atlet petang Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Untuk poin ini fleksibel. Bisa 9, bisa 11, bisa 13. Jadi tergantung kesepakatan. Terima kasih. Itu tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan,
Mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.